Golkarpedian, apa yang sedang terjadi dengan proyek-proyek besar di Indonesia? Mengapa pemerintah tiba-tiba mengevaluasi sejumlah proyek strategis nasional? Dan yang lebih menarik, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memberikan pernyataan penting terkait hal ini. Mari kita kupas tuntas dalam video ini. Jadi begini Golkarpedian, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto resmi mengumumkan bahwa semua proyek strategis nasional atau PSN akan dievaluasi. Salah satu proyek yang jadi sorotan adalah pengembangan Green Area dan Eco City di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang berlokasi di Banten. Menurut Erlangga, proyek ini akan dievaluasi secara menyeluruh. Tapi menariknya bukan hanya PIK 2 yang akan diperiksa, melainkan PSN Ekoturism yang ada di dalam kawasan ini. Jadi apakah proyek ini bisa berlanjut atau justru dihentikan? Erlangga juga menegaskan bahwa evaluasi ini tidak hanya berlaku untuk PIK 2, tapi juga mencakup berbagai proyek lain, seperti Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Likupang di Sulawesi Selatan, Tanjung Lesung di Banten, Lido di Jawa Barat. Tapi kenapa proyek-proyek ini tiba-tiba dievaluasi? Nah, disinilah letak masalahnya. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa proyek Tropical Coastline yang ada di PIK 2 ini diduga melanggar rencana tata ruang wilayah alias RT/RW. Ini masalah besar. Nusron menegaskan bahwa proyek ini masuk kategori pariwisata. Tetapi anehnya dalam RT/RW provinsi maupun kabupaten kota nggak ada kata pariwisata sama sekali. Jadi kalau mau lanjut, RT/RW ini harus direvisi dulu. Tapi sampai sekarang belum ada pengajuan revisi dari Pemda maupun pemilik proyek. Dan bukan cuma itu, Nusron juga mengungkapkan bahwa sekitar 1.500 hektar lahan proyek ini masih berdiri di atas hutan lindung. Jadi apakah proyek ini bisa lanjut atau justru harus dihentikan? Kembali ke Erlangga Hartarto, beliau menegaskan bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di ekowisata Tropical Coastline akan dibiayai dari sumber non-APBN. Artinya pemerintah tidak menggunakan uang negara dalam proyek ini. Jadi gimana menurut kalian Golkarpedian? Apakah proyek ini layak dilanjutkan? Ataukah memang harus dihentikan demi lingkungan dan regulasi tata ruang? Jangan lupa like dan share video ini supaya lebih banyak orang tahu tentang isu penting lainnya.